Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an linnasi wa bainatin minal huda wa furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang sudah memberi kita sihat badan, waras pikiran, yang dapat berkumpul ni bak malam yang sangat berbahagia ni. Selawat bernadang salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pemuda padang pasir, penghuni padang Zahara, yang mana oleh pemuda tersebut yang tak pernah memakai dasi, tak pernah menaiki mobil Mercy, dan tak pernah berbalapan seperti Rossi, dan tak pernah tahu apa itu korupsi. Siapakah beliau? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghormatan ulun tuan kepada Abi, Walid dan ulama-ulama mutakaddimin berserta ulama-ulama yang muktabar. Tiap-tiap manusia pasti memiliki teman, pasti memiliki sahabat, dan pasti memiliki isteri, dan pasti memiliki anak. Begitu juga dengan Rasul. Rasul mempunyai isteri, dan Rasul mempunyai anak, dan Rasul mempunyai sahabat. Jadi izinkan ulun tuan untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul 3 orang yang dekat dengan Nabi. Orang yang pertama, orang yang berselawat kepada Nabi. Siapa saja yang berselawat kepada Nabi, dia yang sangat dianjurkan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatkanlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nabi pernah berkata, siapa saja yang berselawat kepada aku satu selawat saja dari penuh lembut hatinya dan dengan ikhlas, Allah akan berselawat kepadanya 10 selawat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat, dan Allah akan menulis 10 kebaikan, dan Allah akan menghapus 10 keburukan. Apabila orang itu tak mau berselawat kepada Nabi, waktu namanya disebut, dia dianggap orang yang bakhil dan orang yang kikir. Yang kedua, pengasuh anak yatim. Siapa saja yang mengasuh anak yatim juga dapat jaminan untuk dapat masuk ke dalam surga. Barang siapa orang yang mengasuh anak yatim dari 2 muslim, bapa dan ibunya, untuk kita ajak makan, untuk kita ajak minum, maka Allah langsung memasukkan orang itu ke dalam surga. Kecuali orang itu berbuat dosa yang tiada dimaafkan. Bahkan ada seorang pria yang dia yang mendahului, dia yang membuka pintu surga. Lalu dia melihat seorang wanita yang mendahulinya. Dia bertanya, siapakah kau? Mengapa kau mendahului aku? Lalu wanita itu menjawab, aku adalah wanita yang masa hidupku membantu anak yatim, memberi tempat anak yatim. Inilah balasan apa yang aku sudah perbuatkan di masa di dunia. Dan yang ketiga, penguasa yang adil. Kedudukan pemimpin amat penting. Pemimpin yang kayak mana? Pemimpin yang ideal. Waktu dipimpin adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, imamun adilun. Ada 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah. Pada hari itu tiada naungan kecuali dari Allah. Satu di antara mereka yaitu pemimpin yang adil.
Hai penghuni surga An-Nahl, yaitu pemilik kekuasaan yang adil lagi mendapatkan taufik. Yang kedua, seorang muslim menjaga kehormatannya meskipun dia kekurangan. Dan yang ketiga, seorang pengasih lagi berhati lembut kepada kerabat-kerabatnya. Allah sangat cinta kepada pemimpin yang adil apabila bukan hanya dekat dengan Rasul, tetapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pemimpin yang berlaku zalim, dia membodohi rakyatnya, menipu rakyatnya, mengorupsi wang kampung, Allah mengharamkan surga di atasnya. Dan kesimpulannya, yang pertama, berselawatlah kamu untuk Nabi. Baik ya kabesu. Karena yang atra Allah bi. Baik ya kamu selawat. Dan yang kedua, pengasuh anak yatim. Apabila ada anak yatim yang terlantar di jalan, kalian tolong. Berilah dia tempat tinggal. Berilah dia makan. Dan yang ketiga, penguasa yang adil. Apabila ada pemimpin-pemimpin yang berlaku zalim, ada pemimpin yang membodohi rakyatnya, maka dia diharamkan surga di atasnya. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.